warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang flip flop elementer, kemudian kita sentuh sedikit tentang register geser ya. Jadi dua buah flip flop yang difungsikan untuk menggeser informasi dari flip flop A ke flip flop B atau dari belakang ke depan gitu ya. Nah, fungsi ini disebut dengan fungsi register geser. Oke, kita ulang bentar. Mengenai register geser ini ya, perhatikan seperti ini flip flop. Nah, kemudian ini adalah flip flop 1, ini adalah flip flop 2. Ini Q, ini not Q. Ya. Kita lihat, kita bandingkan ya, bandingkan antara dua fungsi. Yang ini adalah T, di mana T ini adalah coupling, ya, atau bisa juga merupakan denyut masuk, denyut pulsa. Oke. Nah, ketika T, sinyal di T itu adalah 0 itu akan mengisi ini sama ini. Sorry, ini jalan masuknya ini kurang ini ya. Nah, ini. Sehingga apa? Kalau NAND gate ya, ini salah satu inputnya itu 0 akan menyebabkan outputnya itu 1 itu ya. Sedangkan masukkan 1 bagi sebuah flip flop ini menjadikan flip flop di atas ini dalam kondisi mengingat sebelum adanya kondisi ya. Karena itu sebelum kita mulai, biasanya flip flop tersebut ini sudah di set ya, dalam kondisi awal set, sehingga awal ini adalah 1, ini adalah 0 ya. Tentunya ini juga 1, ini adalah 0 oke. Ini adalah S sama R. Yang menjadikan ini set adalah S sama dengan 0 dan R sama dengan 1 oke. Sekarang kondisi kedua, S ini langsung tidak usah memori ya, tidak usah kondisi memori, menyingkat waktu. Ini langsung kita balik di set S sama dengan 1, R sama dengan 0, sehingga di sini akan berubah menjadi 0 ini menjadi 1 oke. Sementara T ini masih dalam kondisi 0 sehingga ini masih bertahan 1 dan ini dalam kondisi memori. Sekarang ketika T itu bergulir sama dengan 1, maka akan menyebabkan semua masukan gerbang NAND ini akan 1 dan akan meloloskan semua sinyal yang ada di jalan masuk 1, sehingga 0 sama 1 di sini 1, ini 1 sama 1 di sini 0, yang menyebabkan ini berubah ya, berubah sama dengan 1, ini berubah sama dengan 0.
Maka dengan T ini sama dengan 1 akan menghubungkan coupling, ya. Coupling itu menghubungkan antara dua flip-flop ini. Jadi sifatnya di sini ini sebagai coupling dan sifatnya di sini sebagai fungsi register geser. Disebut sebagai register geser karena menggeser informasi dari bawah ke atas. Informasi yang digeser itu adalah informasi apa yang ada pada key. Jadi sebuah flip-flop, ya, itu menyimpan informasi biner itu pada output key, ya. Nah, ini tambahan untuk menyadap jalan masuk, untuk menyadap cara menyadap informasi pada flip-flop. Yang pertama ini langsung diambil, ya. Jadi ini flip-flop. Ini adalah key, ini adalah non key, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini kan not key, ya. Nah, ini not key tidak disambung. Not key. Nah, not key kalau disambung dan mau diambil informasinya, dia itu harus masuk pada ini, ya. Informasi itu diteruskan, ini diteruskan, ya. Jadi di dalam sebuah flip-flop, flip-flop ini adalah unsur memori terkecil dari sebuah komputer, ya. Informasi yang disimpan, jadi fungsinya unsur memori ini adalah untuk menyimpan informasi, ya. Nah, informasi yang disimpan itu adalah informasi biner, ya. Kita bicara dalam bahasa mesin yang terkecil itu adalah sinyal yang dimaksud itu adalah sinyal biner, mengolah informasi biner, dan informasi itu disimpan dalam pada jalan keluar flip-flop, yaitu jalan keluar key. Adapun cara penyadapannya ini ada dua, ya. Kalau mau diambil dari key langsung, kalau mau diambil dari not key, ini dikasih inverter atau gerbang not, ya. Nah, yang seperti ini menggeser informasi, ya. Seperti tadi saya bilang, informasi yang digeser ini adalah informasi biner. Ini memang sepasang. Kalau ini 0, ini 1. Kalau ini 1, ini 0. Selalu sepasang dan selalu berlawanan. Tapi yang diambil pada sebuah flip-flop ini adalah informasi yang ada pada key, bukan pada not key, ya. Harap diingat-ingat sebagai pedoman. Flip-flop memiliki dua output. Tapi apabila flip-flop itu sedang set, maka dia sedang menyimpan informasi biner 1. Itu, ya. Dan kalau sedang reset, ini berarti sedang menyimpan informasi biner. Sekarang kita bandingkan dengan ini. Apa ini?
sebentar ya. Oke, kita lihat ya. Coba Mas Mbak. Yang ini adalah jalan masuk T. Ini sama ya. Ini jalan masuk T sama. Dan ini T ini berupa seperti ini ya. Denyut caca. Denyut caca. Atau denyut pulsa. Nama-namanya ya, denyut pulsa atau denyut loncat. Sehingga apa? Terkadang ini disingkat dengan CLK clock. Ya, kadang kalau misalkan di dalam referensi, di dalam datasheet ini adalah kaki clock, ini adalah kaki S, ini adalah kaki R, ya. Ini di dalam data sheet komponen yang dikeluarkan oleh pabrik atau dalam referensi yang lain. Ketika T ini sama dengan 0, ya. Nah, ketika Anda berkaca ke sini ya, bandingkan sini. Coba kalau flip flop ini, dia ini akan menggeser informasi dari bawah ke atas. Ini adalah ketika T itu sama dengan 1, ya. Dan ketika T sama dengan 0, informasi itu tidak digeser. Sekarang ketika T sama dengan 0, maka sinyal di sini itu sama dengan 1, ya. Karena apa? Masuk informasi pada saat ini dia ini menggeserkan. Oke, saya mulai beri kondisi satu dulu ya. Ketika T ini sama dengan 1, ya, maka sinyal di sini 0, gitu ya. Sehingga apa? Yang namanya flip flop di sini ini kondisinya misalnya sudah di set ya. Ini 0, ini sama dengan 1, maka ini sama dengan 1, ini sama dengan 0. Oke. Maka ya, lihat. Maka informasi ini 0 dengan 1 berapa? 0 dengan 0 berapa di sini? Sorry. Informasi ini, ini bukan gitu ya. Ini 0 menjadi masukkan sini ya. Jangan konsepnya ini bukan berpasangan ya, tapi adalah ini sinyal yang meloloskan. Ingat bahwa ini kedua-duanya ini adalah jalan masuk kaca, ya. Yang mana triggernya ini adalah ini. Nah, kemudian kalau jalan masuk kaca flip flop kedua itu melalui inverter. Jadi ketika ini sama dengan 1, ini sama dengan 0, gitu ya. Sekarang ketika ini sama dengan 1, maka ini
jalan masuk cacah T yang ini adalah 0. 0 ya. Ini kan kalau misalkan ini 0, Anda bayangkan yang namanya T ini di sini adalah 0 yang seperti ini ya. Maka di sini ini akan satu-satu. Ya, sehingga feedlock di depan itu memori. Ya. Bisa ditangkap tidak? Ya. Nih. Kurang, Pak. Saya ulangi ya. Iya, Pak. Nih. Yang namanya ini ya. Ini kan T, jalan masuk cacah T ini kan diperlihatkan gerbangnya, yaitu apa? Dua buah gerbang NAND. Ya enggak? Sedangkan di sini itu tidak diperlihatkan. Bedanya itu saja. Ya. Kita lihat. Nah, ini maksudnya ini adalah satu ini. Ini ada jalan masuk cacah S, ada jalan masuk cacah R, ada jalan masuk S, ada jalan masuk R, ada jalan masuk cacah. Jalan masuk cacah atau trigger itu namanya T. Ya. Kalau T ini melalui dua buah gerbang NAND yang terkoneksi seperti ini. Ya. Jadi apa yang kita lihat di sini ketika ini ada jalan masuk T, yang tengah ini kan T, ya. Yang ini juga T. T ini instalasi seperti ini, ya. Jadi terintegrasi gerbang-gerbang yang seperti ini. Ya. Coba ini ya. Jadi ketika ini T sama dengan 1, maka T di sini 0. Lewat ini ya. Ini 1, maka ini 0. Nah, 0 di sini mengakibatkan flip-flop di sini ini adalah kondisi memori. Nah, kita penalarannya lihat di sini. Mengapa kok kondisi memori? Karena ketika T sama dengan 0, kedua input NAND ini akan 00 yang menyebabkan ininya dalam kondisi memori. Ya. Kalau flip-flop ini memang mengirim informasi ke depan. Ya. Tapi kita lihat ini adalah bentuk kedua. Ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Ya. Nah, sekarang ketika ini T ini sama dengan 0 ya. Ini masih sama 1 ini sama dengan 0, maka ketika T ini berjalan ya. Jadi ketika T ini berjalan dari sini ke sini. 1 ya. Ini maka ini dalam kondisi 0. Sekarang ketika ini T ini sudah mulai turun, nah, turun ini, maka ini sama dengan 1 ya. 0 ini 1 mengakibatkan ini akan berubah menjadi 1, ini 1, ini 1. Sehingga akan meloloskan sinyal-sinyal yang ada di samping pen. Oke, kita lihat ya. 1 ini, 1 dengan 1 di sini akan 0, gitu ya. Akan sama dengan 0. Nah, kemudian 1 1 0, oh sini 1 ya. 1 1 nolnya 0 di sini ya. 1 1 kalau misalkan ini 1 1 nolnya 0 di sini ya. Sehingga apa? Intinya ini akan 0 ya. Rada mumet dia Mas ya. Ya Mas, jangan pusing Mas. Yuk pelan-pelan. Perbedaannya ya. Nah, kembali. Yo ini
semakin ke depan, ini rangkaian ini akan semakin dipersingkat lagi. Jadi apa yang ada dalam satu blok ini kita sudah paham isinya, ya. Tinggal disebut saja blok ini namanya apa. Jadi kita harus menghafalkan fungsinya itu apa, di dalamnya rangkaiannya ini kita sudah harus hafal, gitu ya. Saya ulangi, kedua prinsip ini sama, ya. Ini namanya disebut sebagai master slave atau apa? Flip-flop induk haba. Ini adalah induknya, ini adalah haba, ya. Master slave flip-flop, ya. Nah, ini adalah flip-flop RS yang difungsikan sebagai register geser. Fungsinya sama, prinsip-prinsipnya hampir sama, ya. Sekarang ini saya ulangi ya. Mempelajari kedua fungsi ini hampir sama. Hanya ini kita biasakan ada perubahan sedikit. Nah, kita ini harus mengikuti, gitu ya. Oke, lihat. Ketika T sama dengan 0, asal ini T sama dengan 0, 0, 0. Oke, pelan-pelan ya. Nih, apapun isinya kedua jalan masuk di sampingnya, maka outputnya itu akan satu. Ini pada flip-flop ini, ya. Kalau satu ini kan flip-flop ini memori, kondisi memori atau kondisi stabil, ya, atau kondisi mengingat. Yang diingat apa? Yaitu informasi jalan keluar sebelum terjadinya kondisi memori, ya. Sekarang ini, ketika T bisa sama T, ya, sama dengan 0, yang namanya T di sini sama dengan 0. Flip-flop ini memang memori, tapi flip-flop ini sedang menggambarkan, ya. Iya, Pak. Rangkaian ini dinampakkan sak geluntung seperti ini, ya. Semua yang punya T, ya, yang punya kopling. Ini ada kopling, tapi kopling cuma di depannya saja. Dua-duanya ini di kopling. Bedanya itu. Coba perhatikan ya. Sekarang kalau misalkan ini sebagai suatu T ini sebagai suatu fungsi kopling, penghubung, ya. Maka penghubungnya ini di sini, ya. Cuma satu. Ini pengirimnya saja. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang ini kedua-duanya ini memiliki kopling, memiliki penghubung, hanya saja tidak digambar. Ojo bingung, ya. Nih, dilihat. Kalau misalnya ini T sama dengan 0, maka di sini kondisinya memori. Tidak digambarkan ini sama ininya, tidak digambarkan. Tapi harus sudah mateng, sudah klotok di sini, ya, bahwa di dalamnya ini ada kedua gerbang ini ada. Paham ya? Kalau misalnya ini T sama dengan 0, maka di sini gerbangnya ini adalah satu-satu. Outputnya ini adalah satu-satu. Paham? Paham. Ya. Maka di sini ini adalah memori. Ketika ini memori sana, itu sifatnya itu sedang meloloskan. Sebab apa? Ini T sama dengan 0, di sini T-nya sama dengan 1. 1 ini sifatnya meloloskan, ya. Informasi pasangannya, informasi masukan dari pasangannya, ya. Oke. Sekarang ya, ini dilihat. Ini kan di set bahwa flip-flop yang induknya ini di set. Set ini berarti kombinasi set adalah kombinasi masukan, sinyal-sinyal masuk, S sama dengan 0, R sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian ini kita berikan yang namanya T sama dengan 1. Oke. T sama dengan 1. Di sini T
T di sini sama dengan 0. Ingat Mas, dua-duanya ini T juga. Dua-duanya memiliki gerbang ini. Ini juga punya gerbang ini, ya. Ya, sekarang ini. Ketika ini sama dengan 0, ya. Ini maka di sini memori, ya. Nah, sekarang ya, ini kita geser informasinya. Ini adalah 1, 2, ini 0, ini adalah 1. Oke. Sekarang kita bayangkan. Di sini masukkan sini, ini ada kejadian seperti ini, ya. Sekarang 1 outputnya di sini ini kan 1 dengan 1, masukkan di sini kan 0, ya. Sehingga jalan masuk untuk flip flop ini adalah 0. Logikanya jalan tidak. Bisa mengikuti ya? Asli ya, bisa mengikuti ya? Oke, saya ulang nih. Kalau misal ini kan di set ya, set ini kan informasi I sama dengan 1, ini kan langsung tembus jret ke sini. Ya. Jret ke sini ini jret ke sini. Bukan ke jalan masuk S ini, tapi ke sini. Ya, ke sini. Ini ya, dan ke sini. Paham ya? Bukan ke sini sama sini. Informasi ini harus melalui gerbang ini, paham? Nih. Sekarang ya, Mas, Mbak. Nih dengerin. S ini ya, lihat. 1 sama 1, ini 1 sama 1. Kamu lihatnya, bayangannya ada ini ya. Maka di sini berapa? 0. Ini ya. Tuliskan di dalam apa? Ini 0. Kemudian ini 1 sama 0 di sini 1. Maka karena S sama dengan 0, R sama dengan 1, di depan itu 1. Ini 0. Paham ya? Maka ketika informasi belakang set, depannya set, hanya apa? Dengan ini, ya, dengan terminasi, ya, dengan penundaan ini ya, ini dan ketika T sama dengan 0, depan itu dikirim informasinya, ya. Ketika ini sama dengan 0, T-nya sama dengan 0, maka flip flop induk gambang akan mengirimkan informasinya. Maka yang namanya flip flop induk gambang ini disebut flip flop induk gambang atau master slave. Flip flop. Flip flop. Yang ini, Mas Ban, ini mengirim informasi adalah mengirim informasi di ketika ini ya, ini perhatikan ya. Nah, ini namanya denyut pulsa, Mas. Ini denyut pulsa. Denyut pulsa. Ada denyut caca, ada denyut lonceng. Denyut pulsa itu apa? Adalah pulsa yang berdenyut-denyut. Ya ini loh. Maksudnya ini pergerakan ya dari apa ini? Dari level 1 ini ya. Ini dari bawah. Nah, ini ke 1. Nah, dari bawah ke 1 ini seperti ini. Ini adalah kondisi stagnan ya. Ini stagnan atas, ini stagnan bawah ya. Nah, ini adalah
Kondisi ini disebut sebagai tebing depan. Denyut pulsa. Nah ini disebut sebagai tebing belakang. Denyut pulsa. Jadi sebenarnya di dalam elektronika ini ada kondisi peralihan ya. Peralihan di mana yang namanya pulsa itu ini seperti ini. Ini ada Oke. Jadi ada peralihan pengisian. Karena ini bukan rangkaian seperti saklar polos, tahu-tahu on off itu enggak, bukan saklar yang ceplak-ceplek, tapi peralihannya itu secara elektronik di mana ini memiliki waktu transient, ya. Pengisian merangkak dari bawah ke atas itu sebenarnya kalau diamati dalam waktu yang sekian mikro sekali, ya, mikro detik, ya, ini akan kelihatan bahwa ini tidaklah mulus, kotak tidaklah betul-betul kotak, ya, tetapi memiliki kondisi transient. Ini disebut dengan tebing depan. Ini tebing depan ini kalau naik dari 0 ke 1. Tebing belakang ini kalau turun dari 1 ke 0. Nah ini nanti biasanya dalam pelajaran elektronika ini tentang peralihan seperti ini dipelajari dalam apa namanya transformasi Laplace, ya, dalam rangkaian listrik 2. Oke. Jadi yang namanya flip flop pintu gambar ini adalah flip flop yang mengirimkan informasinya atau flip flop yang terpicu di tebing belakang denyut pulsa. Jadi kesimpulannya ya, mengirimkan informasi atau terpicu di tebing belakang denyut pulsa. Jadi yang namanya flip flop master slave ini adalah keseluruhannya ini disebut master slave, bukan dipecah-pecah. Nah kalau misalkan mau analisanya, ini adalah bagian analisa perbagiannya itu adalah ini adalah bagian masternya, ini adalah bagian slave. Gitu ya. Ini tolong nanti diputar ulang ya di belajar. Belajar ini adalah dengan cara mengulang-ulang, ya. Bukan seperti orang membaca cerpen, narasi, ya. Kita masuk sekarang pada sistem sandi, ya. Mas, Mbak, saya mohon maaf ya. Sebenarnya yang dituntut di dalam RPS kita di dalam program pembelajaran kita itu adalah terlalu banyak ya, tetapi tidak bisa mungkin karena waktu ya, ini tidak bisa semuanya ini diambil diulas. Ini saya ambil bagian-bagian yang paling kita ini akan pakai saja, yang akan sering kita pakai saja, yang utama saja, ya. Nah, jadi tidak semuanya nanti sempat kita bahas, ya. Nah sekarang ini kita masuk kepada sistem sandi. Sebelumnya masih ingat ya, coba ini 110111111111111.
Coba. Oh iya. Coba ya. Caranya ini gimana ini? Tiga mulanya ini tak bikin yang akan dulu ya. Ini sama dengan berapa? Basis 10 ya. Akan ya. Ini 1 kali berapa ya? 1 kali 2 pangkat. Nah, 1 kali 2 pangkat berapa? Jiro lupa jiro. Nah, sebagainya ya. Berapa? Ini caranya seperti itu untuk memecahkan dari sistem biner ke desimal. Ya, Iya Pak. Mas Mbak, ini adalah prinsip dasar saja. Seandainya yang namanya mesin itu nanti akan mengolah, ketahuilah bahwa mesin itu nanti akan mengolah informasi binernya jauh lebih banyak daripada ini. Repot, ya. Bisa-bisa mesinnya duduk, ya. Nah, maka ini ada sistem yang lebih baik lagi. Aduh, tadi kok mendadak dihapus ya. Saya ulangi ya. 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 basis 2. Sekarang ini jangan basis 2. Sekarang ini kita sandi ya. Jangan polosan pakai biner saja, tapi dengan menggunakan BCD. Apa itu BCD? Sandi itu banyak, ya. Ada sandi heksadesimal, ada 2 dari 5 dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang paling sering dipakai itu adalah sandi BCD. BCD itu singkatannya adalah binary collective Desimal. Artinya apa? Sistem Digital. desimal yang disandikan Sandikan. ke dalam binary. Gitu ya. Artinya sistem desimal yang disandikan di dalam binary. Nah di sini kita ngambilnya itu dari LSD. LSD itu least significant digit atau digit yang paling ringan. Ini masing-masing, ini diambil 44. Satu, berapa nih? Zero, lupa. Kamera ini baca dulu. Ini ya. Ini Pak. Itu jadi gambar. Duh, dan ini pas 44. Misalnya ya, misalnya ini ini loh. Misalnya ya, kebetulan tadi pas 4 ya. Iya Pak. Misalnya ada kelebihan, maka kita wajib memberikan 0 gitu. Karena apa? Angka 00 di depan MSD itu tidak mengubah hasil, ya, tidak memberikan hasil. Ya, artinya dianggap nggak ada aja. Hanya saja ini digitnya ini harus terisi. Nah, isinya apa yang tidak mempengaruhi hasilnya itu ya ini angka 0 saja. Oke. Sekarang coba 0011 desimalnya berapa? 0. Enggak hafal ya gini saja 000 0001 0010 ini 0011 ini BCD. BCD ini ada yang namanya bit A, ada bit B, ada bit C, ini ada bit D. Nah, ini kolomnya kayak gini ya. Paham ya? Ini dari berapa aja? Oke, kita lanjut lagi.
Sekarang 1 0 1 0 terus 0 0 1 1 terus 1 dan sebagainya. Ini namanya kode BCD, tabel BCD, tabel BCD, tabel BCD. Nah, itu ini. Nah, sampai ke bawah. Nanti membuatnya seperti itu, ya. Sekarang ininya dulu berapa? Sekarang ini berapa? 011 berapa? Ini desimalnya 0 1 2 3. Ini berapa ini? 1 1 1 0. Kurang berapa ini? 1 1 1 0. 1 16. Ini di atas itu ya. Sing gampang belak. Ini 1 0 0. Ini ya berapa? 8. Ini berapa? 6 1 Ini 0 0 ya. Iya, Pak. Daripada saya agak lupa dikit misalkan untuk pemakaian bilangan ya. Daripada saya jalankan salah nanti kan saya bisa dihukum sama malaikat. 5. Ini 5, ini berapa ini? Ini ganti lah, ini ya. 0 0 9, ini ya. Ini berapa ini? Ini 2, ini ya. Maka ini nilainya ini adalah 2 9 5 8 3. 29.583. Gitu ya. Ini yang namanya BCD. Konversinya berikutnya ini sama saja. Contoh, ini mau disampaikan ke dalam BCD lagi. Ya bagaimana? Oh, gampang. Ini kembalikan lagi seperti ini. 0 0 berapa? 1 1. Ini berapa? 1 0 0 0. Ini berapa ini? 0 1 0 dan sebagainya. Kembalikan. Nanti dijejer lagi. Gitu ya. Kalau sudah ini kita masuk kepada indikator penampil. Indikator penampil itu yang mafhum digunakan ini adalah seven segment ya. Seven segment. Mas, Mbak, sebelum kita masuk kepada seven segment, kita lihat bahwa yang namanya ini adalah salah satu ini ya segmennya. Setiap segmennya ini terdiri dari yang seperti ini. Ini adalah simbol dari LED. LED itu adalah light emitting diode atau diode pemancar cahaya. Ya, diode pemancar cahaya. Jadi bentuknya ini seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita praktek ya, ini dalamnya ini ada kaki yang positif ini disebut dengan anode, ini katode. Ya. Kalau misalkan kita
Biasanya kalau misalkan yang bening itu gampang dilihat bahwa ada kayak di dalamnya ini ada kayak tungsten ya, kayak filamen tungsten sama filamen ya. Tapi bentuknya elektron dari dalamnya kayak gini, kayak busi. Yang seperti ini yang negatif ya. Nah, jadi ini negatif. Katode ini disebut dengan katode. Ini anode. Paham ya? Paham. Nah, ini kaki positif, ini kaki Negatif. Bagaimana cara ngapalinnya? Panjang. Mas, kalau misalkan yang analoginya gampangannya ya, kalau misalkan orang berpikiran positif ini kan pandangannya jauh gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan negatif itu kan pandangannya pendek gitu ya. Mohon maaf kasar ini ya. Ya, contohnya kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kita ini di dalam apa namanya? Di dalam praktek, kalau sudah dipotong gimana? Dipotong ya caranya dua dengan menggunakan multitester sama menggunakan ini, ya. Tapi ini kita tidak khusus membahas tentang ini, ya. Ini kita langsung masuk ke inti saja, ya. Bahwa ini lab ini nanti akan ini ya, saya ulangi lagi ya. 42 tim kayak gini mas. Rambutnya kayak gimana? Oke, kita lihat, mas, sudah. Nih dari sini boleh. Ini semuanya lab di dalamnya ya. Mana aku pernah? Iya, Bang Dewi. Kira mudah kan kilo ini. Oli IC. Buat apa? Kalau seperti ini, nah, jadi ini. Wow. Ini disebut dengan common anode. Common anode. Nah, kalau ininya saya biar lebih selamat. Soalnya lama kan biasanya. Turun tahu bemen. Turun tahu bemen maksudnya. Turun tahu. Pandai. Ya ya. Intinya ini contoh, ini adalah A, kemudian B, C, D, E, F, kemudian G. Dibagi dalam segmen-segmen. Ya. Saya mohon maaf, saya tidak hafal
contoh ya. Nah, ini nanti ini menghidupkannya ini dengan apa ini? Sinyal pasangannya. Nah, contoh. Nanti bisa ditengok lagi di Google ini juga. Judulnya skema internal 7 segmen common anode. Ini disebut sebagai common anode. Mengapa disebut sebagai common anode? Ini ya. Berarti kan ini adalah anodanya ya. Ini anode. Anode ini adalah katode. Kutub positif disebut dengan katode. Common ini adalah community, ya, titik referensi bersama, gitu ya. Sehingga apa? Karena yang dikomonkan itu adalah positifnya, maka ini disebut sebagai common anode. Nah, kalau yang dikomonkan ini adalah negatifnya atau katodenya, ini disebut sebagai common katode. Jadi di dalam membeli sebuah indikator parafin, misalnya 7 segmen, ini kita harus tahu dulu, atau yang dipasang di dalam alat itu, yang kita mau mengganti, ya, ini kita harus tahu dulu, ini alat yang digunakan ini tipenya apa, common anode atau common katode, ya. Nah, kalau misalkan salah ya nggak akan jadi, ya. Nah, ini bentuknya ini seperti ini. Nah, ini ground, ya. Ini juga ground, ya. Ya, ini ground. Nah, ground ini adalah titik yang dihubungkan secara bersama-sama. Jadi semuanya itu nyambung, ya. Sekarang ini adalah baterai, ya. Cara menghubungkannya ini seperti ini. Ketika ini ditekan, maka hanya ini saja yang menyala. Ya, nanti skemanya benar, ini salah, skema ini salah. Tapi secara praktis ini cukup menggambarkan, ya, bahwa di dalamnya, internalnya ini urusannya seperti ini, ya. Nah, maka ini ada, karena segmennya ada 7, ya, tiap bagian ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka itu disebut sebagai indikator 7 segmen atau 7 segmen indikator, gitu ya. Nah, kemudian di dalam menghidupkan indikator 7 segmen itu nanti, ini kita menggunakan apa? Biasanya ya, ini ada yang menggunakan apa? Kalau misalnya kita prakteknya dalam teknik digital, ini decoder untuk menerjemahkan isi sebuah flip-flop, sebuah register. Nah, ini kita menggunakan decoder. Kalau misalkan kita mau mengetik dengan menggunakan touch atau papan ketik atau keyboard, maka ini disebut sebagai encoder, ya, yaitu menyandi dalam BCD seperti ini, ya. Nah, ini nanti tidak boleh yang namanya 7 segmen ini langsung dihubungkan dengan apa? Dengan peralatan itu tidak boleh, melainkan harus melalui resistor pembagi tegangan. Resistor pembagi tegangan. Ya, atau tahanan pembagi tegangan. Karena apa? Yang namanya tahanan pembagi tegangan, dilihat ya, bahwa ini adalah misalnya R1, R2. Ini ada tegangannya ini ya. Ini baterai, ya, baterai. Ini plus, ini min. Maka ini tegangan yang terukur di sini, ya. Ini V1. Ini tegangan yang terukur di sini. Ini V2.
Sampai channel apa? Ini vektor. Vektor itu sama dengan berapa? VR1 plus VR2. Ini konsep pembagi tegangan. Nah kemudian mengapa harus diberikan ini ya? Diberikan tahanan. Sebab kalau misalkan ini tegangan yang ada di sini itu adalah R1, VR1 itu sama dengan cara menghitungnya. Ini sama dengan R1 dibagi R1 plus R2 dikalikan dengan V. Ya. Kemudian VR2 ini sama dengan R2 per R1 plus R2 dikalikan dengan V. Ya. Jadi tidak langsung yang namanya apa nih tegangan dari sistem ini dikasihkan kepada indikator ini. Masalahnya apa? Tegangan pada sistem yang beroperasi itu adalah 5 sampai 5,5 volt. Kemampuan per elemen ini adalah 1,73 volt. 1,73 volt. Kemampuan 1,73 volt diberikan tegangan berapa? 5,5 volt yang jeblok putus. Itu ya, maka dari itu harus diberikan dengan resistor. Ya. Sehingga kalau misalnya ini ya, ini adalah sebuah LED, nah, kayak gini ya. LED ini LED ini dianggap sebagai R2 ya. LED ini sebagai R2. Berlaku konsep pembagian seperti ini. Dibagi dengan R LED. Ya, ini juga dibagi dengan R LED. Nah, gitu. Paham ya? Nanti di dalam membuatnya ini seperti ini. Sehingga apa? Ketika kita membuat ini ya, nah ini ya, nah, keluar ini sama dengan berapa? Ini masing-masing ini diberikan dengan resistor, ya. Ini diberikan dengan resistor, ini diberikan resistor dan sebagainya. Tiap segmen ini diberikan resistor. Oke, mungkin kita sampai materi ini saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup?